ketika Sarah ngomong ada babu nganggur itu dimplok pisan. Aduh, itulah laki-laki. Maaf, kita harus sadar itu. Bagus sekali cara mereka menghidupkan firman itu. Nah, ketika Tuhan berfirman, apa engkau mengasihi Abraham? Hidup sekali. Iya Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, apa yang paling berharga buat kamu? Ya, dia jawab Ishak dong. Itu yang ditunggu-tunggu. Ketika Tuhan bilang berikan kepadaku, korbankan. Lalu di situ ada dialog, Tuhan 25 tahun aku nunggu anak ini. Gara-gara anak ini juga aku sampai ribut semuanya. Sekarang kau minta balik. Dia pertentangan dalam hidupnya sendiri. Tapi akhirnya Abraham berkata, ya, hebat saudara. Nah, apa alasan Abraham sehingga dia berani menyerahkan Ishak itu? Ibrani 11 menulis begini. Sebab Abraham percaya Tuhan sanggup menghidupkan orang walaupun sudah mati. Itu alasan imannya. Jadi dia nggak takut. Ketika Ishak tanya, Papa, sudah ada api, sudah ada kayunya, ada pisaunya, ada apinya, mana dombanya? Di situ di wajah Abraham gelisah, mau ngomong apa pada anaknya ini. Dia nggak ragu-ragu, dia menyerahkan karena dia punya alasan. Yahweh sanggup menghidupkan orang walaupun sudah mati. Maka itu dia berani mempersembahkan Ishak. Maka itu untuk apa saja? Mari kita cari alasan ini. Hari Rabu yang lalu ada seorang saudara kita ditangkap imigrasi lagi. Dan di situ saya bicara kepada semua orang, semua keluarga mereka. Ayo kita appeal bukan kepada imigrasi Amerika, tapi kita appeal ke surga. Karena Papa masih punya kesempatan. Saudara, yang menetapkan kita ada di mana saja bukan imigrasi, bukan pemerintah mana. Kalau kita percaya dia Tuhan, dia akan menetapkan. Kita ada di mana, maka itu ikut. Apa yang saya temukan kasus-kasus itu? Maafkan saya kalau saya harus sebut sebuah kalimat spesifik. Kita orang-orang Tionghoa khususnya. Lagi saya minta maaf kalau saya katakan dengan kalimat ini. Kita orang-orang Tionghoa tidak pernah milih untuk kita jadi orang Tionghoa. Betul? Warna kulit kita Tuhan yang memilihkan. Kita lahir dengan bangsa apa? Papa nggak pernah tanya sebelum kita lahir untuk milih. Itu dia memutuskan. Nah di Indonesia kita nggak diterima. Sudah Tionghoa Kristen lagi. Bisa bayangkan itu. Dan itu fakta. Kita pulang ke Tiongkok lebih nggak laku lagi, nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Repot kita ini. Karena itu, saudara, ini yang jadi alasan saudara kalau saudara mau appeal ke surga. Karena dimanapun seharusnya pemerintah itu melindungi warga negaranya. Di Indonesia kita nggak dilindungi. Kita bersyukur ketika Abdurrahman Wahid sempat jadi presiden, walaupun cuma singkat, tapi bawa dampak yang besar. Tapi toh prakteknya tetap nggak semulus yang kita harapkan. Tetap ada perbedaan. Maka itu jadikan ini appeal kepada Tuhan. Jujur rendah hati di hadapan Tuhan. Ini alasan-alasan kita. Papaku nggak pernah bilang untuk jadi orang Tionghoa. Aku minta keputusan untuk hidup ini. Kami itu di mana? Kalau kita jujur, Papa juga akan jujur kepada kita. Katakan apa yang ini? Nah inilah alasan-alasan yang kita bisa ajukan sebagai bahan-bahan pertimbangan. Saudara, sungguh hukum-hukum Tuhan dalam kitab Taurat Musa itu yang dipakai oleh semua hukum di dunia sampai hari ini. Maka itu kalau kita punya alasan-alasan di hadapan Tuhan, ajukan. Bukan kita mau pamer, bukan kita mau sok, tidak. Ceritakan semua itu. Bukan Tuhan tidak tahu, bukan itu. Masih ingat ketika Tuhan memvonis Israel dalam Keluaran 32 itu ngeri sekali. Vonisnya sudah jatuh, mati Musa mereka semua. Karena mereka menghina aku, mereka menggantikan aku dengan posisi patung anak sapi. Wah, Tuhan tersinggung betul. Maka Tuhan marah, bilang, biarkan aku Musa, aku akan bunuh mereka semua. Nanti lewat kamu aku buat bangsa baru. Saudara baca baik-baik, cara Musa appeal ke surga itu mengharukan sekali. Vonis sudah jatuh, mati
Tapi ketika Musa mengajukan alasan-alasan appeal-nya itu, saya kagum. Saudara nanti pulang baca Keluaran 32. Maka dalam kesulitan apapun hidup kita, kita harus punya dasar. Apa dasar iman kita? Mempercayai Tuhan dalam hal ini. Nah, seperti Paulus, kembali pada masalah Paulus. Apa alasan dia? Apa jaminan dia meyakinkan orang sekapal itu, termasuk nakoda dan jenderal-jenderal mengikuti mereka? Karena ini tawanan. Lihat ayat 3:23. Ini yang jelas. Apa alasannya? Apa jaminannya? Dia berani ngomong setegas itu. Karena, nah jelas. Karena ini yang menjelaskan. Karena apa? Tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya. Garis bawahi cara kita beriman. Dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya. Saudara percaya kita semua milik Bapa di surga? Amin. Kalau kita miliknya, ini kekuatan yang luar biasa. Setan pun tidak bisa mengganggu-gugat akan hak kepemilikan Tuhan atas yang aku sembah sebagai miliknya. Berdiri di sisiku dan ia berkata. Berarti kalau tadi malam sampai Tuhan menyatakan diri kepada Paulus, berarti dia tidur atau bergumul? Dia bergumul. Kalau tidur jawabnya mimpi. Itu tulisan. Dia nggak mimpi. Dia dapat lawatan Tuhan. Dia bergumul. Dia mencari jawaban. Kita ini mati atau tidak Tuhan? Kita tinggalkan dulu ayat itu. Lihat ayat 27. Untuk tahu berapa hari mereka itu diombang-ambingkan ombak. Ayat 27. Malam yang keberapa? Kalau malamnya 14, jadi harinya berapa? 15. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih bagaimana? Tetap terombang-ambing di Laut Adria. Bayangkan. Sudah 15 hari, saudara. Nggak lihat matahari, nggak lihat bintang. Saya pernah naik kapal, nggak sampai 24 jam kena ombak, nggak bangun sudah. Itu barang sudah jatuh semua, nggak urus, sudah nggak tahu. Ketika ombak begitu kencang, kapal sudah bukan cuma miring kiri, miring kanan, sudah. Itu belum 24 jam. Ini 14 malam, saudara. Tinggal Paulus yang tetap berdiri tegak dan kuat. Yang lain sudah secara fisik pun lemah, secara mental pun sudah gak ada harapan. Alat-alat kapal sudah dibuang semua. Bayang ayat 24. Dan ia berkata, kalimat apa pertama kali? Jangan takut. Ini mengagumkan. Seluruh catatan Alkitab, setiap kali Papa menyatakan diri, dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, setiap kali Papa menyatakan diri, kalimat pertama ini saya ucapkan, jangan takut. Kenapa? Karena kita takut. Maka itu dia berkata pertama, jangan takut. Karena dia punya rencana untuk kita. Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Nah, ini pernyataan. Ini jaminan Paulus bahwa dia dan semua orang akan mati. Karena Papa ingin Paulus harus ketemu Kaisar di Roma. Injil sampai ke kerajaan Roma hari itu. Hebat sekali. Jadi Paulus mantap. Paulus percaya atas apa yang Tuhan katakan kepada dia, bahwa dia pasti. Maka itu saudara, pegang firman kuat-kuat. Hal apa saja yang kita hadapi, begitu saudara dapat firman, pegang. Itu jaminan kita. Karena Papa gak pernah berbohong. Jangan takut Paulus, karena kamu saudara Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini